Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ketemu lagi saya Hari Prabowo dari channel LP3M Investa. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai skenario saham BPKP di mana saat ini sedang melakukan aksi korporasi right issue. Banyak pertanyaan dari teman-teman komunitas Investa yang mengenai hal ini. Beberapa kali kami sebetulnya sudah menjelaskan ya bagaimana skenario-skenario jika terjadi right issue. Nah, kali ini tentang BPKP. Memang ini menurut saya adalah spektakuler sekali, di mana harga penebusan right issue itu adalah harga 200 dan itu jauh dari harga pasar saat itu. Ya, di harga waktu itu kalau nggak salah di harga sekitar 442 atau 444 ya. Nah, dengan rasio kisaran 200 dapat 215 lah ya, kalau disederhanakan gitu. Nah, di mana waktu itu harga langsung anjlok ya, beberapa hari atau reject bawah ya. Karena apa? Yang ada di pikiran investor adalah harga itu kemungkinan akan mendekati harga penebusan di 200 ya. Jadi karena pikirannya sebagian begitu, melakukan satu penjualan dulu ya, penjualan dulu sehingga sempat auto reject ya di sekitar 434 atau 438. Nah, itu yang terjadi. Tapi pada 2 hari yang lalu harga itu kembali naik ya. Ada nggak tahu siapa, ada perlawanan ya untuk membeli itu sampai naik tinggi ya, di sekitar 430-an lagi. Nah, banyak yang menyesal ketika teman-teman menjual di harga auto reject ya, karena naik lagi ya. Ini kan satu kejadian yang memang luar biasa menurut saya. Bukan salah ya, tetapi biasanya itu akan turun memang. Tapi ya namanya pasar ya, tidak bisa kita mengklaim mesti begini gitu, nggak bisa. Dan itu yang terjadilah faktanya. Pasar selalu benar. Nah, sekarang bagaimana ilustrasinya ya, andai kata kita punya saham BPKP yang mendapatkan hak right ya. Jadi memegang saham itu sampai tanggal 16. Artinya sampai 16 itu kan cum right. Kita mendapatkan hak untuk right-nya. Nah, right itu kan begini ya, saya jelaskan pelan-pelan. Right itu bisa dibeli dengan harga Rp200 mulai tanggal 22 November. Rp200. Nah, bagaimana Anda? Ya, jadi ada beberapa investor ada yang mempunyai harga lebih tinggi, ada yang 450 ke atas, ada yang 430 ke atas, bahkan ada yang 500 ya. Artinya mereka memang sebelumnya udah, istilah pasarnya, istilah kerennya itu nyantol di harga atas, gitu kan. Nah, ketika nyantol di harga atas ini kan teman-teman yang mempunyai saham tersebut pasif kan, diem saja, tidak melakukan cut loss atau apa pada saat itu. Oke, apa yang ada di benaknya adalah akan menunggu harga itu naik lagi. Tapi kapan? Pertanyaan kapan? Nah,
sekarang dengan adanya REIT ini, investor itu bisa melakukan 3 hal. Ya, 3 hal. Yang pertama adalah ada investor yang menjual dulu. Ya, ini kasusnya setelah cum-rate ya, pada saat ex-rate ya, ex-rate 17. Katakanlah kemarin tanggal 17. Oke. Investor menjual dulu dengan harga misalnya di bawah 430 ya, katakanlah 400 lah ya. Itu mereka memang rugi ya kalau dilihat dari pokok yang di atas, misalnya pokoknya taruhlah 450 atau 500 misalnya ya. Nah, tapi jangan dilihat itunya dulu. Itu gak ketemu nanti. Yang kita lihat adalah yang dilakukan investor tipe itu adalah mereka menjual dengan harga katakanlah 380 atau 370 gitulah ya. Itu kan dia istilahnya adalah meminjam saham sendiri. Ya, meminjam saham sendiri. Dia jual dan akan settle ya, mungkin besok atau Senin kalau dana itulah yang akan digunakan untuk membeli atau menebus REIT dengan harga 200. Jadi katakanlah kalau Anda menjual dengan harga taruhlah 370 gitu ya, itu dibelikan dengan harga 200, itu kan sudah untung berapa? 170 kan, 170 per 200 berapa persen. Jadi yang saya maksud adalah Anda bisa memanfaatkan saham Anda sendiri ya, dijual dulu, dibelikan nanti ketika saat penebusan dan dimulai tanggal 22. Begitu. Jadi saham Anda itu utuh kembali dengan sisa cash. Itu yang saya maksud. Jadi bukan meng-cut loss saham yang dulu dibeli pertama, enggak begitu. Ini dipinjam dalam tanda petik ya, daripada didiamkan gitu. Nah, itu yang bisa dilakukan sehingga kita hanya untung memanfaatkan saham kita ya, yang istilahnya di short sell dulu tetapi dibelikan belakangan. Itu ya, mungkin itu yang agak membingungkan teman-teman. Kenapa untung? Ya untungnya begitu. Kita jual di atas, beli di bawah di harga 200. Itu kan pasti, 200 itu kan pasti ada dapetin. Gitu kan. Itu yang saya maksud. Itu ilustrasi untuk investor yang melakukan hal tersebut. Nah, andai kata Anda melakukan itu, maka hari ini BPKP itu turun di 348 ya, di 348. Saya tidak tahu besok akan turun lagi atau tidak gitu. Tetapi setidaknya Anda sudah punya cadangan dana untuk membeli REIT dengan membeli ya saham dengan bukti REIT itu 200. Ilustrasi kedua sekarang. Investor yang pasif, ya sudah, saya tunggu aja, saya nggak mau action apa-apa karena saya takut kalau saya jual, saya merasa rugi karena saya beli di harga misalnya 450, kalau saya jual dulu sekarang rugi dong. Nah, itu yang ada di benak kita kan, untuk investor yang tipe seperti itu. Jadi menunggu aja sampai nanti saatnya membeli REIT, beli aja 200 gitu kan. Nah, itu adalah tipe investor yang kedua. Ya sudah, kalau itu pasif ya aja, yang di atas ya tidak bergerak, tetap ada di atas, yang di bawah beli. Nah, nanti dia hitung biasanya rata-ratanya berapa. Itu tipe investor yang kedua. Gitu kan. Jadi untung di mana? Untungnya ya hanya yang di bawah. Kalau mereka ngitung rata-rata ya, kalau sepanjang rata-ratanya belum harga pasarnya belum di atas rata-rata ya mereka nggak merasa untung. Nah, sedangkan yang ketiga adalah investor yang justru nanti tanggal 22
begitu distribusi right isunya, dijual di pasar right-nya. Udah, dia jual, udah untung di right-nya saja, karena right kan dibagikan secara gratis, ya kan? Jadi kalau secara teoritis harga right itu kan di kisaran harga pasar dikurangi harga penembusan. Harga penembusan 200. Nah, harga pasar besok berapa? Misalnya harga pasar tutup di 340 gitu ya, berarti sekitar 140 ya harga kemungkinan ya harga pasar right-nya. Maaf. Nah, itu adalah tipe yang ketiga. Jadi terserah Anda mau Anda melakukan yang pertama, kedua, atau ketiga, semua pasti tidak ada yang tidak ada risiko gitu kan. Tetapi tadi banyak pertanyaan kepada saya, bagaimana Bapak merasa untung gitu kan. Jadi saya memang bukan yang paling benar, tetapi saya melakukan tipe yang pertama. Jadi saya biar yang di atas, terus saya jual kemarin di 368 ya. Saya menunggu di bawah lagi. Itu yang saya lakukan secara pribadi ya, tetapi saya tidak minta seperti itu. Anda bebas memilih mana yang menurut Anda paling cocok dengan pemikiran maupun analisis Anda sendiri gitu ya. Tetapi kita layak untuk menyikapi setiap aksi korporasi seperti ini. Jadi apakah bisa memanfaatkan ya, kalau resiko yang memperkecil resiko, syukur bisa memaksimalkan keuntungan. Tapi terlepas dari itu, saya tertarik sekali ya dengan BPKP, sahamnya yang menurut saya jarang sekali dilakukan, atau ada kejadian yang spektakuler harganya sampai begitu naik. Ini aja kan harga teoritisnya itu kan 310 sebetulnya menurut Bursa Efek Indonesia. Ini masih di atas harga teoritis loh. Jadi ini adalah masih bagus dibandingkan dengan skenario right issue yang lain. Demikian Bapak Ibu ulasan saya tentang right issue BPKP. Jadi silahkan diputuskan yang terbaik menurut Bapak Ibu, apakah itu cocok dengan pemikiran Bapak Ibu sekalian. Ya, memang tidak ada yang sempurna, tetapi kita punya keputusan masing-masing dan tentu dengan resiko masing-masing. Terima kasih dan sampai jumpa pada ulasan-ulasan selanjutnya, di mana sebelumnya kami ulas juga kemarin tentang Cepro ya, saham Cepro. Nah sekarang tapi kemarin di Kopi Pagi, Cepro hari ini naik spektakuler dan bahkan dalam sepekan naik lebih dari 69% ya Cepro. Nah sampai ketemu di episode yang akan datang. Silahkan subscribe dan like untuk tidak ketinggalan tentang ulasan-ulasan kami terhadap suatu kondisi pasar, suatu aksi korporasi dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.